Didukung oleh Pemirsa, jutaan umat muslim dunia bersatu di kota suci menunaikan ibadah haji menuju puncak kearifan manusia. Tepat 9 Zulhijjah hari ini, jemaah berkumpul di Gurun Arafah menundukkan diri dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih rahmatnya. Kami akan menghadirkan laporan langsung rangkaian ibadah wukuf dalam live event Wukuf Arafah bersama saya, Fitri Megantara. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat pelaksanaan wukuf di Arafah yang akan disampaikan langsung oleh Putri Lukman dari Arab Saudi. Putri, Assalamualaikum. Bagaimana pelaksanaan wukuf sejauh ini dan kapan rencananya jemaah ini akan bergerak ke Musdalifah? Ya, penuh dengan haru dan juga khusyuk jemaah haji Indonesia yang melaksanakan wukuf di Arafah, dan bagaimana memaknai wukuf di Arafah langsung akan kita tanyakan dengan Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Profesor Syarif Umar. Prof, bagaimana tadi melihat jalannya wukuf di Arafah yang begitu khusyuk dan juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh jemaah haji Indonesia? Alhamdulillah. Kita menyaksikan jemaah kita sangat tersabar. Ada banyak yang lagi. Sekian lama mereka tunggu, akhirnya berjumpa lagi. Alhamdulillah baru saja kita selesai menunaikan khutbah wukuf di sini dipimpin oleh Khatib Am dan ulama, juga diimami oleh Imam Besar Masjid Raya di Solo ya. Kemudian alhamdulillah dihadiri juga oleh Kota Hajj yang pernah kita sampaikan kemarin, dan kita juga bersyukur karena jamaah yang begitu antusias dan juga mereka bersama datang pada waktunya, sehingga banyak yang di awal-awal itu memang susah untuk diarahkan untuk masuk ke kemahnya masing-masing. Tapi pada akhirnya semuanya juga terurai, bahkan kelebihan kita masih ada 2.500 skema yang kosong sekarang ini, kasur ya. Cuman ada yang lebih memilih tinggal bersama keluarganya daripada ke tempat yang lain ya. Kan sekarang ini kan sudah 8 syarikat ya. Jadi teman-teman kan menunggu beberapa saat di sini. Sebentar lagi kita akan melakukan pergerakan ke Musdalifah. Jadi mereka lebih memilih tinggal di kemahnya keluarganya, teman sekampungnya, daripada pindah ke kemah yang lebih kosong. Tapi alhamdulillah juga dengan adanya jemputan semuanya terurai. Kali ini hotelnya juga lebih nikmat, makanannya juga dirasakan sangat bagus, makanan Indonesia, dan kita masih punya jaga makanan cadangan ya, yang kita antisipasi supaya ada yang tidak dapat makanan, tidak cukup makanannya, kita juga menyiapkan makanan sampai itu namanya cepat saji. Nah itu masih ada, gominya juga cukup, dan alhamdulillah karena jamaah kita itu semuanya terkumpul tadi sebelum sekitar jam 9 sudah datang semuanya ya. Dan kita berkumpul juga pemerintah Saudi Arabia itu tidak lagi ada kemacetan. Jadi jamaah kita itu sengaja kita tidak menyeberangkan ke Arafah, karena Arafah ini kan panasnya suhunya 50 derajat lebih ya. Nah, daripada dia lebih banyak tinggal di kemah di sini panas, lebih tinggal di hotel di sana itu nyaman, makan dan mandi tidur. Jadi tadi malam baru kita seberangkan karena nggak ada kemacetan di sini. Jadi mereka sangat senang. Ada sih memang yang sebetulnya seperti diberitakan TV-TV lainnya itu tidak terlantar ya. Yang terlantar itu kan tidak dikasih makan, tidak dikasih tenda. Ini tendanya malah kelebihan. Dia makanannya juga kelebihan. Cuma mereka itu lebih suka mengumpul dengan keluarganya, sehingga terjadi pemandangan sesaat
waktunya tidak sampai 1 jam mereka Akhirnya sudah diharapkan terurai karena kan kita paling luas, paling banyak kan jamaahnya. Iya, jadi 220.000 ya. Nah, kita bersyukur banyak negara-negara sekarang ini tidak memenuhi kuotanya. Misalnya Bangladesh 160.000 jamaahnya tidak datang. Dia juga faktor dari Timur Tengah banyak. Alasannya faktor respon, kemudian juga faktor kedua itu masyarakat ditetapkan Saudi Arabia ini banyak peraturan baru ya. Mungkin mereka belum sempat koordinasi dulu kan itu pelunasannya bisa bertahap. Sekarang ini harus koordinasi sebelum waktu yang ditentukan. Nah kita memang sudah dapat hubungannya sudah lama kan, berarti bukan baru mengumpulkan dananya sudah terkumpul jauh sebelumnya kan. Jadi Indonesia itu yang tetap paling banyak jamaahnya. Dan kita juga paling banyak mendapat kemudahan dari otoritas Saudi ya, Prof. Kita semuanya harus berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Karena kita banyak mendapatkan kemudahan. Antara lain, ya, di jemaah lain itu maksimum 90 tahun baru kita haji. Kita bisa melewati 90 tahun, ada 106 tahun. Dan 70 tahun itu hanya 7% kuotanya. Kita nggak ada lagi kuota itu. Kemudian juga di jemaah lain tidak boleh masuk ambulansnya di kompleks Arafah. Nah kita boleh masuk, yang penting jangan mepet-mepetan. Karena banyaknya jamaah kita kan. Kemudian juga kita tadi diduga kekurangan skema, maka skema cadangan yang disiapkan begitu mewah kan, itu lebih bagus malah dapatnya dikasih sajadah, dikasih termos, dikasih makanan melimpah lah yang tadinya terlambat datang. Itu yang diberitakan tadi karena mereka tidak bersatu dengan kita, dia menggunakan skema kerajaan malah seperti dapat skema VIP di situ kan. Nah jadi saya inginkan supaya tidak ada yang terlantar. Terlantar itu memang pindah ke skema yang seberang. Skema VIP padahal bayarnya reguler ya kan. Karena itu fasilitas dari Saudi. Nah khusus untuk Indonesia juga diberikan kesempatan untuk safari untuk jadi orang sakit kita itu bisa diwakafkan tadi disafarikan ya di tempat yang lain kan, di tempat yang sakit ya kan. Kemudian juga kita ada tanazul itu dari itu bisa ya. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan Saudi Arabia kepada kita ya. Nah karena itu sekali lagi kita berterima kasih kepada kebaikan Saudi Arabia dalam hal ini kepada Indonesia. Dan insya Allah sebentar lagi pergerakan jamaah akan ke Musdalifah dan insya Allah akan lancar. Amin. Karena jamaah kita ini lebih tertib, tidak ada sama sekali yang bisa masuk di area haji ini yang tidak pakai kartu nusuk ini sangat penting. Jadi tidak ada pendatang haram di sini. Ya, karena satu persatu diperiksa, semuanya resmi, maka itu longgar. Biar banyak sekali yang kecewa tidak bisa masuk, orang Mekah sendiri yang tidak punya nusuk tidak bisa masuk ke sini. Nah, insya Allah kita berharap juga di Mina tidak lagi terlalu padat ya. Kenapa? Karena kita ada tanazur ya kan. Dari Mina nanti naik bus dari Mina langsung ke hotel. Karena tempat kita di Indonesia itu lebih dekat ke hotel yang ditempati nanti itu lebih dekat ke tempat pelemparan daripada ke kemah ya kan. Jadi kalau ke kemah itu bisa kita jalan kaki 3 kilo berarti 6 kilo pulang pergi. Sedangkan kalau mereka itu tinggal di hotelnya itu hanya 1 kilo, nggak sampai 1 kilo malah. Jadi saya istilahkan itu bisa melempar di hotel aja. Melempar di hotel karena begitu dekatnya. Jadi sangat banyak kemudahan. Jadi saya ingin clearkan bahwa seolah-olah di sini ada masalah, insya Allah ya dengan disaksikan oleh media kita yang hadir di sini ya. Ya saya mohon maaf kalau media tidak bisa tidak melihat apa yang terjadi. Yang melihat memang ada berenang di bawah pohon menunggu busnya karena kan teradu. Bus itu kan kayak apa ya istilahnya itu. Pergerakan ya. Nunggu bus ya nggak sampai 1 jam. Semua negara seperti itu. Semua negara. Jadi tidak ada yang terlantar, tidak ada yang nggak makan.
Ya kalau ada yang nggak makan itu mungkin terlambat makan, iya karena makanannya di hotel lain dipindahkan ke sini lagi kan. Oke, siap. Prof, terakhir, apa sih doa Prof ketika tadi di Arafah, masuk juga nanti, kan kita hari ini ada timnas loh yang tanding ya Prof ya untuk Indonesia. Nah, Ini saya gimana? juga Karena tadi- Prof juga suka nonton bola kabarnya Saya ya. juga suka nonton bola, nah saya juga minta kepada jemaah kita, ya, mari kita doakan semoga tim Indonesia kita itu menang, dan menangnya menang terhormat. Amin. Kalaupun enggak terpaksa harus memang resikonya pertandingan kalah, kalaupun juga harus terhormat. Jadi menang terhormat, kalah terhormat. Tapi kita sudah berdoa, berikhtiar, sudah melatih dan semoga Tuhan. Ya mudah-mudahan doanya orang yang wukuf di Arafah ini ada kejutan. Ya kan? Siap. Walaupun yang dilawan itu orang kelas berat ya, tetapi tidak ada kelas berat kalau pertolongan Tuhan yang datang. Dan juga untuk doa kebaikan bagi bangsa Indonesia ya Prof. Ya pasti itu doanya khusus tadi itu kita mendoakan bangsa kita, secara khusus juga Presiden Prabowo dan para pembantunya supaya mendapatkan ketenangan dalam bekerja dan juga kearifan di dalam membuat keputusan sehingga rasanya dinikmati oleh masyarakat dan juga masa depan anak muda, generasi muda kita akan datang. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Prof. Iya, itu tadi Fitri, demikian wawancara kami dengan Wakil Lakat sekaligus Menteri Agama Nasaruddin. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lukman atas laporan Anda langsung dari Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.